Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Adab Al-Islamiyah karya Syekh Wahid bin Abdissalam Al-Bali. Kemarin ada beberapa hadis yang belum kita terjemahkan karena keterbatasan. Kita akan baca ulang. Qala hafidhahullah ta'ala. Tak lupa sebelumnya kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wa fi sunani Abi Dawud bi sanadin sahih an Humaidin al-Himyari wa huwa bnu Abdurrahman qala. Dalam Sunan Abu Dawud dengan sanad yang hasan atau sanad yang sahih dari Humaid al-Himyari dan beliau adalah Ibnu Abdurrahman. Beliau mengatakan, saya berjumpa dengan seorang laki-laki sahiban Nabi SAW dari yang membersamai Nabi SAW kama sahibahu Abu Hurairah sebagaimana membersamainya Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Beliau menyampaikan naha Rasulullah SAW an yamtashita ahaduna kulla yaumin aw yabulu fi muktasalihi. Nabi SAW melarang Rasulullah melarang dari menyisir an yamtashita ahaduna. Nabi SAW melarang kami dari menyisir rambut kula yaumin setiap hari. Ya, ini menarik. Seolah hadis ini larangan seseorang menyisir rambut setiap hari. Namun apakah demikian maknanya? Nanti banyak hadis riwayat yang lain disebutkan barang siapa yang memiliki rambut maka hendaknya muliakan. Ya. Di hadis yang lain Nabi menyebutkan suruh memuliakan. Maksudnya ialah untuk merawat rambut tadi, menata rambut tadi, meminyaki rambut tadi sehingga terlihat indah, terlihat rapi dipandang orang. Juga ada riwayat lain ketika Nabi bertemu dengan seorang laki-laki yang rambutnya acak-acakan, ya. Kemudian Nabi malah menegur orang tadi, ya. Tidakkah ada alat untuk merapikan rambutnya? Au kama kulas, kurang lebih demikian. Maka kalau kita kompromikan hadis yang kita baca ini, Nabi melarang kita menyisir setiap hari rambut kita dengan hadis-hadis yang sebelumnya atau hadis riwayat yang lain yang seolah-olah itu kontradiksi, maka para ulama menyebutkan hadis yang kita baca ini bukan maknanya haram, bukan maknanya seseorang itu dilarang menyisir rambut setiap hari, bukan. Jadi ini merupakan pakai kiasan. Ya. Maksud hadis ini ialah tidak boleh seseorang menyisir rambut berlebihan, ya. Sehingga seseorang itu terlalu bersolek. Ya. Ini seorang laki-laki tidak pantas ya terlihat terlalu klimis, ya. Setiap hari sibuk dengan dandan. Karena dandan ini merupakan tabiat wanita, ya. Bisa jadi hadis ini bisa diarahkan pada laki-laki yang tampil seperti kemayu, ya. Atau terlalu menyibukkan dengan perkara fisik, ya. Tidak perhatian terhadap terhadap adab, terhadap perbuatannya. Ya, terlalu sibuk dengan bersolek. Bahkan mungkin terkadang seorang laki-laki itu tidak berdandan itu mungkin kelihatan lebih lebih keren, lebih jantan. Ya, ala kulli hal kesimpulan hadis ini ialah tidak boleh berlebihan. Ya. Maksudnya tidak boleh berlebihan. Seorang laki-laki itu kalau menyisir rambut jangan terlalu sering. Maksudnya jangan terlalu sering. Seperti itu. Kemudian juga Nabi melarang au yabula fi muktasalihi. Kita dilarang untuk buang air kencing di tempat mandi. Kita sudah jelaskan kemarin maksudnya di tempat mandi ialah apabila tempat mandinya tadi pembuangannya tidak lancar, pembuangannya tidak keras, ya ini berupa tanah liat,
sehingga ketika kita mandi akan bercampur dengan air kencing kita. Ya. Kalau pembuangan saluran airnya itu bagus, ya, seperti zaman ini, ya, ada tempat pembuangan air, bahkan sudah di keramik. Ya. Sekarang mungkin jarang kita dapati seorang kok kamar mandinya tidak di keramik atau tanah biasa, tidak ada, bahkan tidak ada di zaman ini. Ya demikian ya. Ya, selamat datang di kelenteng dewasa ya. Hitungnya gatel ya Mas. Boten ini kebiasaan ya. Selamat datang yang baru bergabung Ego Septianto. Ya, juga tadi hitam putih, Mas hitam putih selamat datang. Ya. Kita satu hadis pelan-pelan, ada yang ditanyakan silahkan ya. Jadi tidak boleh seorang laki-laki terlalu sering dandan karena dandan tabiat wanita ya. Kemudian juga tidak boleh seorang kencing di tempat mandi ya. Dengan catatan kalau di zaman dulu ya ini kita bicara zaman dulu yang mungkin belum ada keramik atau yang semisalnya. Ya, sudah paham ya? Ya. Kita lanjutkan ya tentang ada muqaddail hajati ya fil maqabiri ya. Larangan untuk buang hajat di tanah pekuburan. Ya. Nanti yang bertanya disimpan dulu ya. Nanti kita baca satu hadis ini, nanti kita baca atau pertanyaan tentang kita simpan nanti puasa Asyura berapa hari ya. Ura Ibnu Majah bisanadin Hasan an Uqabata ibni Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li anna amsiya ala jamratin au saufin au akhsifa na'li bi rijali ahabu ilayya min an amsiya ala qabri muslimin wa ma'ubali awsatal kuburi qadaitu hajati aw wastas suqi. Ya, sebentar. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan dari Uqbah bin Amir, sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qol, beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, sungguh saya berjalan di atas bara api, ya, atau saya berjalan di atas pedang yang terhunus, atau di atas pedang, atau saya berjalan ya di atas sandal ya dengan menambal sandal, maksudnya bersandal yang di sandal yang bolong maksudnya ya. Birejeli, atau saya menambal sandal saya dengan kaki saya ya. Ini ungkapan-ungkapan yang tidak enak. Ungkapan-ungkapan yang tidak enak. Ya, seorang berjalan di atas bara api, seorang berjalan di atas pedang, seorang berjalan menambal sandalnya dengan kakinya sendiri ya. Ahabu ilayya, ini lebih saya cintai. Sungguh, kata Nabi, sungguh demikian-demikian tadi, saya lebih suka yang demikian itu daripada saya berjalan di atas pekuburan seorang muslim. Ya. Artinya kita dilarang berjalan menginjak kuburannya seorang muslim. Kenapa di sini disebutkan muslim? Karena seorang muslim itu mulia, ya. Baik dia semasa hidup atau ketika sudah wafat, seorang muslim itu tetap mulia. Ya. Makanya ketika dia diletakkan di kuburan, makanya ketika dia dimandikan itu harus dimuliakan, tidak boleh terlalu keras, ya, kasar ketika memandikannya, tidak boleh ditampakkan di hadapan banyak orang. Ya, ini yang masih banyak kekurangan di tempat kita, di tempat sekitar kita ya. Jadi kalau memandikan jenazah itu ya ditutupi, ya, ditutupi auratnya dan jangan rame-rame, cukup beberapa orang saja ya. Kalau yang sudah bisa mempraktekkan yang demikian itu bagus ya, itu bagus. Jadi seseorang itu dilarang berjalan di atas kuburan ya. Kemudian Nabi sebutkan, dan saya tidak peduli ataukah itu di tengah pekuburan, aku membuang hajat
saya menunaikan hajat atau membuang hajatku, atau di tengah pasar. Ya. Maksudnya ialah seseorang yang kencing di tengah kuburan. Ya. Jadi satu, ini hadis ini ada beberapa isi. Satu, tidak boleh berjalan di atas kuburan, nginjak kuburan. Ya. Kedua, tidak boleh seseorang kencing di tengah-tengah kuburan. Ya, kan ada kompleks ya, kuburan kan banyak itu. Nggak boleh dia kencing di situ. Ya, saya tidak peduli apakah itu di tengah kuburan ataukah di tengah pasar. Maksudnya Nabi menyamakan seseorang kencing di tengah pasar atau seseorang kencing di tengah kuburan itu sama jeleknya kencing di tengah pasar. Ya. Hadis ini riwayat Ibnu Majah. Termasuk kita tambahkan seseorang di kuburan itu sunahnya ialah melepas sandal. Ya. Meskipun kita sampaikan ini tidak wajib, ya, tidak sampai derajat wajib. Jadi sunahnya ialah kalau di kuburan dia dilepas sandalnya, ya, dilepas sandal ke kuburan atau dilepas sepatunya. Ya. Demikian. Oh, ini ada pertanyaan bagus. Saya tanya di kuburan itu kan padat dengan makam. Kalau kita menggotong keranda kemudian di tengah, ya enggak apa-apa, ya. Kalau itu ada kebutuhan, sesuatu yang ada kebutuhan atau darurat itu boleh. Ya. Misal saking padatnya sehingga dia menginjak kuburan, tidak mengapa. Karena kalau tidak menginjak tidak bisa. Ya, itu ada darurat. Ya. Kalau tidak diinjak ya tidak bisa. Tapi kalau bisa dihindari, begitu. Jadi kaidahnya ya ad-darurat itu tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat itu bisa membolehkan perkara yang terlarang. Ya. Bahkan pada perkara makruh itu menjadi boleh ketika ada kebutuhan. Jadi kalau itu tidak mengapa ya. Bagus pertanyaan ini Mas Handal. Barakallahu fik. Ada yang lagi tanya, Ustadz mau tanya kalau lagi haid apakah boleh masuk masjid seperti pengajian? Tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Walau alam. Ya meskipun di sana ada perbedaan, ada ulama yang membolehkan. Ya. Tapi kita memakai pendapat yang jumhur. Ya. Tidak boleh seseorang menghadiri pengajian di dalam masjid ketika dia dalam keadaan haid meskipun pakai pembalut. Jadi ada takrim, ada pemuliaan terhadap masjidnya. Ya. Jadi ilahnya tidak hanya sekedar khawatir haidnya tercecer di kuburan. Tapi kalau sekedar abiru masjid, dia sekedar apa tadi? Jalan saja ada kebutuhan, misal mengambil barang, dia masuk masjid tidak berdiam di situ itu boleh. Ya, demikian. Selamat datang yang baru hadir ya. Ada hadis enggak? Maksudnya hadis ini yang tadi kita sebutkan, hadis larangan menginjak ini tadi. Saya sebutkan, saya baca tadi. Ya, nanti disetel di rekaman ya. Nanti insya Allah kita rekam di YouTube saya ya. Semua kajian di live TikTok itu saya share di YouTube saya ya. Silahkan dicari YouTube saya Nur Arifin bin Suparli. Ya, demikian. Ya. Assalamualaikum Pak Arifin. Waalaikumsalam ya. Mbak Pipit Orawi. Ya, selamat datang. Barakallahu fiik. Ya, kita lanjut hadisnya. Kita lanjut hadis ya. Al-istitaru minan nas ya, tentang masih adab sekitar kamar mandi ya. Istitar ya ini menutup diri dari manusia ketika buang hajat ya. Rawan Nasa'iyu bisanadin hasanin an Abdurrahmani ibni Abi Quradin radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan atau Imam Nasa'i meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Abdurrahman bin Abi Qurad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilal khala'i. Ya, saya keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya untuk pergi menuju khala, menuju toilet. Wa kana idza aradal hajata ab'ada. Dan ketika beliau hendak buang hajat, beliau ab'ada, menjauh ya, menjauh dari manusia yang lain. Ya, menjauh
supaya tidak terlihat, menjauh untuk supaya tidak terlihat, ya. Hadis ini riwayat Nasa'i, ya. Jadi kalau buang hajat itu harus menjauh dari manusia, ya, atau di tempat yang tidak terlihat, ya. Tempat yang tidak terlihat oleh orang lain, ya. Jangan di pinggir jalan raya, ya. Jadi kalau seorang safar, bepergian naik mobil atau sepeda motor, kalau hendak buang hajat, kencing atau yang selainnya, dia mampir di toilet umum, ya. Baik yang ada di SPBU atau yang ada di masjid, ya. Demikian. Ini ada yang boleh disampaikan? Ya. Kita lanjut hadisnya, ya. Hadis yang ke berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Hadis yang keempat sekarang, ya. Hadis yang keempat. Nanti sampai hadis terakhir, ya. Berikutnya ialah poin yustahabu liman istatsmaro bil hijarati an yutira. Ya. Disunahkan bagi orang yang istismar. Istismar itu cebok tapi pakai selain air, ya. Namanya istismar. Ya, disunahkan menggunakan batu dengan bilangan ganjil, ya. Disebutkan dalam fikih itu 3 Kak, minimal 3, ya. Atau 3 usapan maksudnya. Atau dengan 1 batu tapi 3 sisi, ya, bergantian. Baik itu seorang buang air kecil atau buang air besar, ya. Tapi yang paling utama ialah dengan air, ya. Kalau ada air, dengan air seorang istismar itu, atau membersihkan diri dari kencing. Ada pertanyaan, ya, kita jawab. Kalau ada orang yang meninggal kemudian makam harus dibayar di waktu mau pemakamkan, hukumnya? Ya, itu membayar apa? Membayar tukang gali kuburnya atau membayar untuk tanah pekuburan? Ya kita pakai kaidah al-adatul muhakamah. Kita pakai, kalau tidak ada hukum yang terkait dengan sesuatu perkara, maka kita kembalikan kepada adat istiadat. Tergantung itu di tempat Anda adatnya bagaimana. Kalau adatnya harus membayar tukang gali kubur, ya dibayar, ya. Hukumnya menjadi harus, ya. Jadi tergantung di tempat kita seperti apa. Atau seseorang kalau mau menggali kubur untuk keluarganya, dia harus membayar tanahnya, ya, tanahnya. Ya. Kalau di tempat di kampung kami itu ada 2 kuburan, saya jelaskan biar mudah. Ada pekuburan yang disediakan di kampung. Dan di kampung-kampung itu ya banyak orang awam. Jadi bercampur kuburan, kalau ada orang Nasrani ya di situ juga kuburannya. Meskipun sebenarnya tidak boleh ya menggabung, dicampur. Kuburan orang Nasrani itu nggak boleh dicampur dengan kuburan orang Muslim. Harusnya disendirikan, ya. Disediakan tapi disendirikan, ya, tidak dicampur. Dan ini kalau di tempat kita tidak bayar, ya, tidak bayar karena ini yang berlaku di tempat kami. Tapi nanti ada di tempat kami lagi ada satu lagi namanya pekuburan khusus Muslim, ya. Namanya pemakaman Muslim. Ini banyak, ya. Di tempat kami tinggal di, ya, Solo kalau yang belum paham, ya. Di daerah Sukoharjo itu di Purwokerto itu banyak, ya, pemakaman-pemakaman khusus Muslim. Di situ harus bayar, ya, di situ harus bayar. Karena tanahnya ini kan dulu tanah memang disediakan untuk itu. Jadi kalau ada orang yang hendak tinggal atau dikubur di situ harus bayar, ya, seperti beli kapling gitu. Seperti itu, ya. Ini secara asal. Meskipun saya juga belum tahu apakah ada orang yang wakaf, ya. Ya. Kalau ada orang yang wakaf, misal si Fulan, si Ahmad, ya, misal Pak Ahmad. Pak Ahmad punya uang, misal punya uang 5 miliar. Kemudian 5 miliarnya itu dia beli tanah. Tanah misal 1 hektar khusus untuk pekuburan kaum muslimin. Ya, kemudian dia
itu diwakafkan, jadi bebas tidak bayar, ya. Kalau orang yang dikubur di situ, penting muslim syaratnya. Maka seperti ini hukum asalnya tidak boleh bayar, ya. Karena orang yang mewakafkan itu tidak menarik uang, ya. Kecuali nanti kalau ada beberapa hal, ya. Ini masalah buang hajat karena ada masalah kuburan. Ini ada yang tanya lagi tentang tanah apa? Kalau masalah kuburan ya, soal kematian, malah selamat bergabung Pak Subdibyo. Ya, ini senior saya Subdibyo. Kalau ada Jawa, kalau orang meninggal kan ada 740-100.000 hari itu, tolong dijelaskan. Ini ada 2 pendapat yang populer di tempat kita. Kalau pendapat Muhammadiyah, ya itu tidak diamalkan karena tidak ada tuntunannya. Sudah selesai ya. Kalau pesan seperti itu selesai. Dan yang mengikuti dari pendapatnya Muhammadiyah ini banyak sekali, ya. Dari kelompok Persis, ya. Dari kelompok Salafi, dari kelompok MTA, ya. Dan setahu saya yang mengamalkan 740-100 ini orang-orang Nahdliyin, orang-orang NU, ya. Ya nanti pakai kias, ya. Dia dalilnya pakai kias dan dalil umum. Ya. Jadi kalau saya pribadi saya tidak mengamalkannya. Ya. Meskipun saya menganjurkan untuk setiap kita berdoa atau mendoakan orang yang sudah mati khususnya dari keluarga kita itu dianjurkan, ya. Bahkan kalau ada seorang anak punya orang tua yang sudah meninggal, ya wajib mendoakan orang tua kita, wajib. Siapa lagi kalau yang bukan anaknya yang mendoakan, ya. Dan sekali lagi mendoakan itu tidak terkait dengan hari-hari itu. Ya, tapi secara asal kalau mau berdoa di 70, 40, 100 ribu, saya pribadi ya silahkan. Asal tidak mengharuskan hari-hari itu. Karena mengkhususkan hari itu juga butuh dalil. Ya. Soalnya apa, nanti teman-teman dari Nahdliyin itu ketika kita menyalahkan, tanda kutip kita menyalahkan 740, 100 ribu hari itu, nanti mereka punya dalih. Dalih ya, bukan dalil, punya dalih. Lah Anda kajian rutin setiap Ahad pagi, itu kan nggak ada dalilnya kajian tiap Ahad pagi. Ya, jadi hari itu hanya untuk mempermudah. Mereka berkelitnya demikian. Ya walau alam, yang jelas kita jawab apa adanya. Ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan tapi tidak ada tuntunannya, ya, tidak dibangun di atasnya dalil, fahuwa raddun, maka dia tertolak, ya. Maka dia tertolak dari amaliyahnya. Kalau ditanya, maka kita fokusnya masalah 740-100 loh ya. Karena kalau kita ditanya dalil, apakah ada dalil ngirim doa, ngirim Al-Fatihah? Ya, jelas ada dalilnya. Ya. Jadi harus dibedakan dalil mengirim doa dengan dalil 40-700. Ini berbeda urusan. Ini beda urusan. Ya. Demikian ini. Tapi saya kali lagi, perkara ini jangan dijadikan polemik di masyarakat. Ya. Kita saling menghormati. Yang mau mengamalkan silahkan. Yang tidak mengamalkan, tolong yang mengamalkannya jangan mencela. Ya. Sehingga ada beberapa ucapan-ucapan yang kurang bagus, ya, terhadap orang yang tidak mengamalkan. Maka kita saling menghormati. Ya, selamat datang yang baru datang. Kita lanjut hadisnya. Ya. Tapi kita masuk bab berikutnya. Tadi belum saya baca hadisnya. Tentang istitsmar dengan satu bilangan ganjil. Ya. Karena secara umum berdasarkan hadis, sesungguhnya Allah itu ganjil, yakni satu, dan Allah mencintai perkara-perkara itu bilangan ganjil. Allah mencintai bilangan yang ganjil. Dalam Sahihain, maksudnya kitab Sahih Bukhari Muslim, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala idza tawaddu ahadukum falyaj'al fi anfihi summa liyansur wa mastasmaro falyutir. Nabi SAW, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, jika salah seorang kalian berwudu, maka masukkan falyaj'al, maka jadikanlah di hidungnya itu air, maka hendaknya dia hirup air, ya, dia hirup air, kemudian liyansur, dia hembuskan, ya. Jadi ketika wudu itu tidak sekedar diusap hidungnya, tapi juga selain dimasukkan ke mulut untuk kumur-kumur, tapi juga dimasukkan di hidung, dihirup kemudian disemprotkan melalui hidungnya.
Ini namanya istinsar, ya. Ini sunnah, ya. Kata Nabi, salah seorang wudu maka masukkan air di dalam hidung kemudian semprotkan, ya. Dan barang siapa yang istismar, ya, istismar itu buang, membersihkan sisa buang air, ya, maka menggunakan dengan istismar dengan batu atau tisu, maka gunakan batu itu atau tisu tadi ganjil. Falyutir maka ganjil. Wa idza staiqadha ahadukum min naumihi. Jadi ada dua faedah. Satu masalah istinsar sunnah, kedua ganjil ketika istismar, yang ketiga wa idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaksil yadahu. Jika salah seorang kalian bangun dari tidurnya, maka cucilah tangannya, ya. Qabla an yudkhilaha fi wudu'ihi, sebelum dia masuk ke dalam wudunya, ya. Kemudian sebelum dia memasukkan tangannya untuk ngambil air wudu maksudnya, ya. Jadi seseorang bangun tidur sunahnya cuci tangan, ya, cuci tangan dulu, ya. Apa alasannya? Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu, karena sekarang sesungguhnya salah seorang kalian tidak mengetahui apa yang telah dilakukan tangannya saat tadi malam. Ya, karena seorang tidur tidak sadar, mungkin tangannya, maaf, kadang masuk ke celana, megang kemaluan, megang dubur, itu tempat-tempat najis. Ya, asalnya itu tempat-tempat yang bekas najis, bukan tempat najis, bekas tempat keluarnya najis, ya. Ya, ini kan ada penyakit di situ, ya. Maka sebelum dia menggunakan untuk tangannya itu yang lain, untuk wudhu, termasuk untuk makan, ya, maka dia hendaknya cuci tangan dulu. Bahkan para ulama, meskipun hadis ini dengan kalimat aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu tangannya itu digunakan untuk apa semalam. Bahkan para ulama, sebagian ulama ada yang berpendapat termasuk tidur siang. Ya, ba'da tidur siang pun juga tangannya disunahkan untuk dibasuh dengan air atau dicuci. Demikian. Ya. Lanjut hadisnya, ya. Kalau ada yang bertanya atau komen silahkan. Tadi masih ada tadi masalah puasa Asyura, nanti kita jawab di akhir sesi. Poin yang ke-14 dari bab ini, adamul istismari bi rausin au admin au ta'am. Tidak bolehnya istismar, ya, cebok menggunakan kotoran hewan atau admin atau tulang, au ta'amin atau ta'am atau makanan. Ya, tidak boleh. Rawa Muslimun an Salmana radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Salman Al-Farisi dari Persia, ya. Beliau mengatakan, qila lahu qad alamakum nabiyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-qira'ah ta qala, ya. Salman Al-Farisi dan para sahabat ini ketika hijrah di Habasyah, ya. Ini peristiwa ketika hijrah di negeri Habasyah. Maka rajanya itu bertanya kepada Salman dan para sahabat yang hijrah. Ya, ditanya kepada mereka, apakah nabi kalian itu mengajarkan segala perkara sampai masalah buang hajat? Qiraah itu buang hajat. Faqala ajal, laqad nahana an nastaqbilal qiblata li ghaitin au baulin. Ya. Sudah barang tentu, ya, ya. Bahkan sungguh kami telah dilarang, yakni diajarkan, ya. Kami dilarang untuk menghadap kiblat, ya, ketika buang air besar atau buang air kecil. Ya. Juga kami dilarang au an yastanjiya bil yamin. Kami dilarang dari nastanjia, istinja. Kita dilarang cebok menggunakan tangan kanan. Kita dilarang, ya. Au an nastanjia bi aqalla min salasati ahjarin. Dan kita juga dilarang dari istismar, ya, kurang dari 3 batu. Ya, jadi minimal 3 batunya. Atau 3 usapan, ya. Pendapat lain 3 usapan.
Au an nastanjiya bi raji'in, atau kita dilarang istinja dengan kotoran hewan. Tidak boleh. Tidak boleh dengan kotoran hewan karena najis. Tidak boleh membersihkan najis dengan najis. Ini salah satu pendapat dari pendapat Syafi'iyah yang membantah pendapat kalau kotoran hewan yang halal dimakan itu tidak najis kotorannya. Dalam pendapat Syafi'iyah, semua kotoran hewan itu najis. Baik hewan itu boleh dimakan atau tidak boleh. Ya. Ini membantah pendapat yang mengatakan kalau kotoran hewan yang boleh dimakan itu tidak najis. Ya. Jadi kotoran ayam, kotoran burung dara itu tidak najis. Ya. Namun ini dalam pendapat Syafi'iyah pendapat yang dibantah. Ya. Jadi semua kotoran hewan apapun itu, baik kotoran hewan burung yang boleh dimakan, atau kotoran kucing, ya ini haram dimakan, semua sama saja, semua sama-sama najis. Ya. Meskipun nanti yang mengatakan kalau kotoran hewan yang boleh dimakan itu tidak najis, mereka juga punya dalil. Ya, dalil ketika ada seorang sahabat yang sakit kemudian sama Nabi disuruh untuk minum air kencing onta. Ya ada, itu. Memang air kencing onta sampai sekarang pun masih digunakan. Ya, di zamannya masih digunakan untuk obat, diminum. Ya. Maka mereka berpendapat seandainya itu najis atau haram, tentu tidak mungkin untuk disuruh minum. Ya. Tapi jadi ini ada perbedaan pendapat. Ya. Itu masalah najis tidak najisnya. Tapi kalau kita memakai hadis yang kita baca ini sebagai penguat. Ya kalau tidak boleh seseorang istinja, cebok atau istismar dengan kotoran hewan. Artinya kotoran hewan itu juga najis. Tidak boleh membersihkan najis dengan najis. Au bi'admin, atau tidak boleh istismar dengan tulang. Ya, tulang. Di judul bab tadi auto amin. Tidak boleh istismar dengan makanan. Tapi di hadis tidak disebutkan makanan. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya karena tulang itu merupakan makanan jin. Ya. Jadi tulang itu makanannya jin. Kenapa tidak boleh digunakan untuk istismar sebagai bentuk memuliakan? Ya. Karena namanya makanan itu sesuatu yang dibutuhkan. Ya. Sesuatu yang dibutuhkan. Sesuatu yang dibutuhkan itu perkara yang penting, ya. Perkara yang dibutuhkan. Ya. Karena jin itu juga sama-sama hamba Allah. Makanya kita memuliakan dengan tidak menggunakan istismar. Ya. Salah satu alasannya seperti itu. Ya. Tapi kalau ada orang yang mengatakan tidak boleh makan tulang karena nanti menyerupai jin, ini beda. Itu bukan statement yang benar. Ya. Misal orang yang makan tulang lunak, ya, makan ayam presto kan tulangnya itu jadi remuk, ya, jadi lunak sehingga tulangnya dimakan. Terus katanya ini tasabuh dengan jin. Ya, ini ucapan yang tidak pas. Ya. Tidak pas. Kita lanjut dua hadis lagi. Ya, kita lanjut dua hadis lagi. Adzikru indal khuruji minal khala'i. Zikir ketika keluar dari toilet. Rawa Tirmidzi wa hasanahu. Imam Tirmidzi meriwayatkan dan menghasankan, ya, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah ibunda kaum mukminin radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, karena Nabi SAW idza kharaja minal khala'i qala ghufranaka. Adalah kebiasaan Nabi SAW ketika keluar dari toilet maka beliau mengucapkan ghufranaka. Ya. Ghufranaka maksudnya ya Allah, ampunilah dosaku. Mengapa keluar dari kamar mandi seseorang meminta ampun? Salah satu hikmahnya ialah karena seseorang ketika di kamar mandi itu ialah buang hajat.
Orang yang buang hajat itu tidak boleh zikir. Makanya dia minta ampun, tidak bisa zikir. Itu hikmahnya. Karena dia tidak bisa zikir, maka seorang minta ampun. Ada hikmah lagi menyebutkan orang yang buang hajat itu merupakan bentuk dari kesehatan. Karena orang yang tidak bisa buang hajat, ini orang sakit. Ya. Susah buang air besar, susah buang air kecil, atau nggak bisa. Ini namanya dia sakit. Maka ketika dia diberi kesehatan, maka dia minta ampun. Ya. Minta ampun karena apa? Belum bisa membalas atau belum bisa menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Makanya kita istighfar. Gufronaka itu bentuk salah satu doa istighfar, ya, meminta ampunan. Gufronaka, yakni ampunanmu. Ya Allah, aku memohon ampunanmu. Jadi doa setelah keluar ke toilet seperti itu, cuma gufronaka. Meskipun nanti ada hadis yang lain, ada riwayat lainnya. Ada. Hadis yang terakhir dari pertemuan kita kali ini, Ghuslul yadi bisobun wa nahwihi ba'dal khuruji minal khala. Anjuran mencuci tangan dengan sabun atau yang semisalnya setelah keluar dari toilet. Hafiz Sahihil Bukhari an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Maka pada Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala beliau mengatakan hadatsana, ya. Maimunatu qalat, ya. Menceritakan kami Maimunah, ya, yakni istri Nabi SAW. Dan ini bibinya Ibnu Abbas sekalipun, ya, sekaligus. Beliau Maimunah mengatakan, sebab tuli Nabi SAW guslan. Saya menaruhkan air untuk Nabi SAW untuk mandi. Ya. Fa'afrogo biyaminihi. Maka beliau menuangkan, ya, dengan tangan kanannya ala yasarihi. Ya, meratakan. Tangan kanan dikasih tangan kiri. Ya. Fagosala huma summa gosala farjahu. Maka beliau membersihkan dua tangannya, kemudian beliau menyentuh atau mencuci farjinya, kemaluan beliau. Summa qala biyadihil ardo, kemudian tangannya itu ditaruh di tanah. Di tanah. Famasaha biturab. Maka Nabi menekannya dan mengusapnya dengan turab, dengan debu. Debu di sini para pensarah hadis menyebutkan karena di zaman dulu tidak ada sabun, ya. Makanya para ulama menyebutkan tadi Syekh Wahid sunnah memakai atau anjuran memakai sabun. Kalau dulu zaman Nabi mengusapnya dengan tanah. Tanah ini ganti dari sabun. Summa gosalaha summa tamat mado. Ya. Kemudian beliau, ya, mandi, ya, mengusap-usap. Kemudian beliau tamat mado. Berkumur-kumur. Wastan syaqqa summa gosala wajhahu. Kemudian beliau istinsyak, menghirup dengan hidung tadi. Kemudian beliau ghusala wajhahu, membasuh wajahnya, wa afadu ala ra'sihi, kemudian meratakan di kepalanya, ya. Summa tanahha fa ghassala qadamaihi. Kemudian beliau beralih, ya, fa ghassala qadamaihi. Kemudian beliau membersihkan qadamaihi, kakinya. Summa utiya bi mindilin, kemudian beliau, ya, diambilkan mindil, handuk, falam yanfut biha, namun beliau tidak mengeringkan dengan anduk tadi. Jadi airnya dibiarkan, tidak sampai mengeringkannya. Wa fi riwayat Muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim, summa adkhala yadahu fil ina'i. Kemudian beliau memasukkan tangannya di bejana, summa afrogo bihi, kemudian menuangkan air dengan tangan kanannya, ya. Kalau dari riwayat sebelum tadi dengan tangan kanan, ya. Ala farjihi. Kemudian diusap, dibersihkan farjinya, kemaluannya.
wa ghasalahu kemudian membersihkannya bisimalihi dengan tangan kiri. Membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Ini tegas ya. Summa daraba bisimalihi kemudian beliau memukulkan tangannya ke tanah al-ardo. Fadallakaha kemudian mengusap-usapnya dalkan syadidan dengan kuat. Summa tawaddoa wudu'ahu lis salat. Kemudian beliau wudu ya sebagaimana wudu untuk salat. Ya. Ini sebagai penjelas sunnah wudu ya. Jadi kalau seseorang hendak mandi besar, setelah membersihkan kemaluannya, jadi dibersihkan kemaluannya dulu baru wudu ya. Jadi membersihkan kemaluan dulu baru berwudu. Disunahkan wudu ya ketika hendak mandi besar. Sebagaimana wudu dalam sholat. Ya, sama tata caranya. Suma afrogo ala ra'sihi, kemudian beliau menuangkan air di atas kepalanya salasan 3 kali. Para ulama menyebutkan kanan dulu baru kiri dulu. 3 ya. Summa ra'sihi salasa hafanatin ya 3 genggam air ya. 3 genggam air diratakan di atas kepala. Mil akafihi dengan ya genggaman penuh ya. Summa ghasala sa'ira jasadi kemudian mengusapkan seluruh air tadi rata di seluruh tubuh. Summa tanaha kemudian beliau beralih an maqamihi dari tempatnya tadi dalika faghasala rijlaihi baru beliau membersihkan airnya atau membersihkan kakinya. Ya, ini tata cara mandi. Sebagai mudahnya sebenarnya cara mandi itu apa? Wudu ya, bersihkan kemaluan ya dengan tangan kiri, ambil air dari tangan kanan, kemudian mengusap dengan kiri, dia wudu baru mandi. Mandi pokoknya diratakan, ini udah sah. Bagaimana doa ketika mandi? Cukup membaca basmalah. Ya, nanti ada riwayat di Al-Adhkar disebutkan membaca basmalah. Ya. Demikian ngaji sore kita hari ini. Kita akan jawab pertanyaan tadi tentang masalah puasa Asyura. Puasa Asyura itu ya di hari ke-10. Ya. Cuma nanti para ulama menyunahkan puasa di tanggal 9-nya. Ya. Tanggal 9. Ya, 9 Muharram. Ya, puasanya 2 hari. Ya, 9 10. Karena Nabi pernah bertekad untuk puasa tanggal 9. Cuma beliau wafat sebelum bisa mengamalkannya. Ini ikrar dari Nabi. Jadi yang utama dia puasa tanggal 9 dan 10. Ada lagi pendapat kalau tidak mampu tanggal 9, 10 maka dia suruh puasa tanggal 11. Karena kalau berpuasa tanggal 10 saja ini merupakan puasanya orang Bani Israel, orang Yahudi. Orang Yahudi hanya puasa tanggal 10. Maka kita disuruh menyelisihi. Maka bagusnya kalau tidak mampu 9 10, maka 10 11. Ya. Tapi seandainya dia puasa tanggal 10 saja, ini pun tidak mengapa. Ya, dan hadis ini kita tahu bersama ya. Sahih ya. Nabi SAW ditanya tentang puasa sunnah Asyura, Nabi sebutkan yukafiru sanatal madiyah. Dia menghapuskan dosa setahun yang lalu. Menghapuskan dosa setahun yang lalu. Wallahu a'lam bishawab, ini yang kita bisa sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjut di kemudian hari. Terima kasih yang sudah bergabung dan yang berinteraksi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.